Emil Smith Rowe, ESR. Nama ini lagi banyak dibicarakan di publik sepak bola Inggris, terutama fan Arsenal. Karena tanggal 22 Juli kemarin dia diberikan kontrak 5 tahun akhirnya oleh manajemen Arsenal. Di-cut lama nih anak muda dan diberikan nomor 10. Nggak tanggung-tanggung, jersey nomor 10 kan bukan milik pemain kacang-kacangan ya, bukan milik kaleng-kaleng lah. Gitu kalau ngomong perumpamaan. Dan dia meneruskan jersey Mesut Ozil yang dalam pemahaman saya nggak selesai sebagai bintang Arsenal. Nah, siapa sih ESR ini, Emil Smith Rowe ini? Kalau diingat memang di masa mudanya ada bersama Arsenal di akademi. 2019 dia pernah dipinjamkan di Leipzig, 2020 juga pernah dipinjamkan ke Huddersfield Town, malah mencetak 2 gol di situ. Tapi orang tidak akan lupa performanya musim lalu bersama Arsenal. Lumayan loh, 20-an pertandingan, dia 20 pertandingan sebagai pemain yang mencetak lumayan ya, 2 gol dan dua-duanya melalui kaki kiri. Kehebatannya, gocekannya harus diakui cukup oke. Keeping bolanya sangat baik, dekat sekali dalam cara menggocek bola, dan sebagai gelandang yang menyerang dia cukup agresif. Musim lalu dia melepaskan 13 tembakan dan 6 mencapai target. 6 mencapai target, 2 mencetak gol, dan kemudian semua publik Arsenal, fans Arsenal berharap nomor 10 dia meneruskan formasi jersey dari Mesut Ozil ini akan menjadi salah satu harapan Arsenal musim lalu setelah 5 musim mereka terlempar dari 4 besar kan. Kalau kita ingat Arsenal kapan sih juara? Mundur lu ke 2003, ke 2004 untuk tahu Arsenal juara. 5 musim terakhir bahkan nggak masuk 4 besar. Nah, apakah di pundak pemain muda ini Arsenal akan kembali masuk 4 besar, masuk ke Liga Champions, masuk ke status tim pemburu gelar juara? Tapi kita lihat dulu deh, nomor-nomor 10 di Arsenal siapa sih? Kalau kita mundur, sebelum Mesut Ozil, ada Jack Wilshere. Gagal, flop menurut saya. Ada Van Persie, ya Robin Van Persie, oke lah. Ini salah satu yang terbaik nomor 10. Sebelumnya ada William Gallas yang gue nggak ngerti nomor 10 kenapa dikasih ke William Gallas. Masih ingat kan William Gallas? Nah, sebelumnya Dennis Bergkamp. Hormat kepada Dennis Bergkamp, nomor 10 Arsenal ini keren lah, asal pemain Belanda strikernya. Nah, sebelumnya lagi mungkin kalian masih ingat Paul Merson, masih ingat? Ini pemain akhir 80-an, 1990-an dia menjadi pemain bintang Arsenal nomor 10 ketika itu. Nah, kan muncul pertanyaan kemudian, di posisi mana si ESR ini, Emil Smith Rowe ini bermain? Karena sebagai gelandang menyerang dia bisa bermain di tengah, tapi juga bisa bermain di kiri. Di musim lalu kita lihat nih, gaya bermainnya, area bermainnya, operan-operannya banyak di mana? Nah, bisa di kiri kan, bisa di kanan, bisa di tengah maksud saya. Tapi di kiri itu ada pemain senior loh, Aubameyang. Mungkin kalau bisa bertahan dia akan main di kiri, karena di depan saya pikir Lacazette lah dia. Atau bukan bukan 32 tahun, pemain 32 tahun ini, malah Gabriel Martinelli, pemain usia muda. Jadi kalau Martinelli di kiri 20 tahun, di tengah ada Emil Smith Rowe 20 tahun, di gelandang menyerang kanan ada Bukayo Saka 19 tahun, di depannya Lacazette 30 tahun. Apa formasi ini? Atau di PP di mana PP? PP bisa juga loh di kanan, kemudian Bukayo Saka dipindah ke kiri. Nah, ini formasi-formasi yang kita tunggulah, kita menarik menunggu seperti apa formasi 4 di depan, 1 striker dan 3 gelandang. Menurut saya ini akan formasi dipakai oleh Arteta. Dan Emil Smith Rowe peran dia sebagai pemain nomor 10, kita akan tunggu sejauh mana dia akan membawa Arsenal kembali berbicara sebagai tim besar, tim pemburu gelar, paling tidak masuk ke zona Liga Champion gitu ya. Kita tunggu juga, kita lihat bagaimana performanya musim ini di musim yang berat karena era pandemi. Nah, jangan lupa ikut deh analisa dari teman gue, Gita Suwondo. Kita lihat bagaimana dia menganalisa dan melihat Emil Smith Rowe. Silakan, Git. Ya, Emil Smith Rowe dengan nomor punggung barunya 10. Mentereng, tapi kalau melihat penampilan Emil Smith Rowe musim lalu, bagaimana dia jadi satu dari 2 pemain Arsenal yang menonjol di tengah musim buruk bagi Arsenal, peluang untuk dia tetap melakukan hal yang sama tinggi. Saya pernah melihatnya pada saat bermain di Friendly Games pada saat ICC tahun 2018 di Singapura, bagaimana dia menggantikan posisi Ozil saat itu dengan sangat baik. Tapi
Persoalannya adalah bukan saja skill, tapi bagaimana mental dan juga tekanan pada saat harus bermain baik dengan nomor punggung yang selalu menjadi cita-cita setiap playmaker yang ada di dunia sepak bola. Kita lihat bagaimana Ozil pada saat main dengan nomor punggung 10 Arsenal justru buruk. Pada saat dia ada di nomor 11, dia justru bermain dengan sangat baik. Kemudian kita bicara bagaimana Jack Wilshere juga kembali ke nomor punggung 19 ya, setelah gagal dari nomor punggung 10-nya saat dia mengambil alih nomor itu ketika Van Persie mengundurkan diri dari Arsenal. Van Persie menonjol bersama Arsenal, tapi juga tidak membawa Arsenal menjadi juara. Jadi saya pikir juga ini kendala yang akan dialami oleh Emile Smith Rowe. Saya juga tidak percaya bahwa ini yang akan namanya kutukan nomor 10, tapi bagaimana mereka bangkit untuk bisa mengangkat dirinya kembali setelah diberi kepercayaan dengan kostum nomor 10. Dan harus diingat bahwa musim lalu, di tengah musim buruknya Arsenal, setiap kali Emile Smith Rowe bermain, Arsenal selalu tidak terkalahkan. Dan ini yang harus diulangi oleh Emile Smith Rowe. Oke, kita tunggu saja seperti apa performa Emile Smith Rowe, apakah benar-benar bersinar, apakah masa depan Arsenal ada pada Smith Rowe maupun Bukayo Saka umur 20 tahun, 19 tahun. Kita lihat, kita tunggu. Fans Arsenal pasti berharap nomor 10 tidak mengecewakan musim ini. Sampai ketemu di What with West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan.